Silakan duduk. Ya, so boleh bilang selamat Pak. Saudara Soleman. Ya, kemarin kami sempat berbincang dan kami bersyukur kita orang bercerita dan akhirnya nggak perasa waktu Kang. Waktu dulu Baku Dapa masih di Air Tembaga dengan Pak Simon. Tapi kemudian orang kaget, bukannya dia di sekolahnya bukan kayak pas di STAM. Kaget dengan keputusannya. Dan puji Tuhan dengan adanya dia sekarang membuktikan bahwa dia anak Tuhan yang mau melayani Tuhan dan tetap dukung dalam doa. Kami juga tetap dukung dalam doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, progres setiap anak Tuhan itu berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda-beda. Panggilan setiap orang berbeda-beda, tetapi semuanya untuk satu tubuh. Kemuliaan nama Tuhan saja. Kita diselamatkan dengan latar belakang kita yang berbeda, diciptakan dengan perbedaan yang berbeda-beda. Ada pengajar, ada pemberitakan Injil, ada pendoa, ada masinis, ada semua. Tuhan kumpul menjadi satu tubuh lewat Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya pada Dia, dia selamat, bukan hanya selamat, dia menjadi satu tubuh yaitu gereja. Tadi saya tanya, Penafin, siapa tuh satu-satu? Itu orang dua itu rupa baru kita lihat, rupa mirip kok ini. Ternyata embok, anak Kang. Selamat datang, puji Tuhan bersukacita lagi. Baku Dapa, gereja kami adalah gereja yang mengajar juga. Jadi tadi memang orang mesti belajar bagaimana itu penebusan terjadi. Orang harus tahu kenapa orang menjadi gereja. Gereja bukan gereja Gemim, gereja Anugerah, gereja Giki atau gereja yang lain, Pantai Kosta. Gereja itu adalah nama, yang tadi itu adalah nama denominasi, namanya. Tetapi kita menjadi satu gereja karena kita percaya kepada Yesus. Dan kita digabungkan menjadi satu gereja tubuh Kristus saat orang percaya. Nah tadi orang belajar tentang penebusan. Orang adalah orang yang layak untuk dihukum, tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan rela gantikan di kayu salib. Nah masalahnya orang percaya enggak bahwa orang ini sudah ditebus. Nah itu tak. Ketika orang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat orang menjadi satu gereja. Nah puji Tuhan dalam proses anak-anak Tuhan yang menjadi satu gereja ini ada firman Tuhan yang mau disampaikan hari ini. Orang akan baca Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, karena cuma satu ayat ini, orang akan baca bersama-sama. Sekali lagi, Ibrani 10 ayat 25. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Juni lalu waktu orang bersukacita Anugerah, gereja Anugerah ulang tahun, orang pergi toh. Orang pergi sana dan pulangnya kemari orang satu keluarga sakit. Nah ini pernah cerita Pak, keputrian, tapi kita rindu sekali. Tadi kemarin kita berdoa, tanya sama itu apa tuh Tuhan mau bilang Pak orang. Soalnya berkat Tuhan banyak yang mau ceritakan, yang menjadi berkat for orang. Bergumul kemarin. Dan sampai tadi pagi kita bilang Tuhan mana? Tak berlutut Tuhan, pakai kita untuk Tuhan mau bicara. Dan pilihan jatuh pada Ibrani 10 ayat 25. Waktu orang sakit waktu lalu, pergumulan terjadi. Nah, orang kan ini orang kalau bahasa kerennya pengusaha, toh pengusaha dang. Jual galon air.
Jadi torang pe pemasukan itu tergantung pada, kalau torang kerja dapat doi, kalau nyanda dapat. Waktu sakit 2 minggu dapat ndak kira-kira? Nyanda, satu keluarga sakit. Kita bilang Pak Tuhan, Tuhan tolong ini semua beli orang, ini anak ini 2 ini semua masuk sekolah. Kamu mesti minta tolong Pak Tuhan. Tapi Tuhan bukan jawab kasih doi, Tuhan jawab dengan cara yang lain. Dia kasih hilang siswa. Aduh, lebih banyak udah hilang. Ini siswa yang bertahan hampir 2-3 tahun. Nominalnya dorang bilang begini, enggak masalah doi, sekian mau minta berapa tuh mau. Yang penting kita orang bisa belajar bagus dan bisa bermain piano. Enggak masalah doi. Dan itu seperti harta benda Pak kita tuh 3 siswa ini. Karena banyak itu dong kasih. Tuhan kasih hilang dorang 3 itu. Besok, oh Tuhan. Mulai lagi kita sama dengan anak manja Pak Tuhan. Dan Tuhan bukan kita coba bikin ini. Tuhan tolong. Sebab ya kalau anak toh, anak kau baku sayang dengan Papa sudah kasih kurang tuh jajan. Pak, kita mesti begini, kita mesti. Bawalah ekin dengkaris pe status sekolah. Tuhan, dorang mau sekolah, kita pe tanggung jawab. Tuhan pe tanggung jawab. Bagaimana? Nah, berjalan dengan waktu itu Tuhan kasih ini ayat Ibrani 10 ayat 25. Kita minta doi mau bayar akang itu, Tuhan kasih bilang lain. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tuhan tak ada minta lain, Tuhan kasih jawab lain. Kita berenung. Ini Tuhan tak dengar so tapi doa. Nyandak connect dan Tuhan salah dengar tuh. Tuhan jawab lain. Tuhan bilang jangan kamu menjauhkan diri. Kita dapat introspeksi, Tuhan, bukankah kita dah prioritaskan Pak Tuhan? Ada satu keluarga di KKB pindah hari Jumat. Kita ada tapi kelas di situ. Kita harus korbankan tuh kelas itu. Kita mesti masuk ibadah. Bukankah kita tidak menjauhkan diri? Kita datang Pak Tuhan, kita prioritaskan. Tapi Tuhan bilang jangan menjauhkan diri. Akhirnya kita mulai berenung, Tuhan tolong ini apa ini maksud Tuhan. Dan dalam hikmat Tuhan sayang, Tuhan kasih tahu DP maksud. Kenapa Tuhan kasih ini ayat? Saudaraku, banyak sekali pergumulan di kita ternyata bukan hanya karena Tuhan izinkan, tapi karena torang salah. Apa ya kesalahan kita? Ibrani 10 ayat 25 bilang, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kita pasti sudah sangat mengerti ketika dengar ayat ini, artinya jangan jauh-jauh dari ibadah, mesti datang. Tapi pertanyaannya beda. Kita ini datang Tuhan ke apa? Tuhan suruh perintah datang. Begitu dong. Ada firman Tuhan bilang, bagi orang lain akan mengerti, iyo Kang, kita kan enggak jadi datang, makanya ini masalah datang Pak kita. Kita enggak jadi pergi ibadah, makanya ini masalah datang Pak orang. Tapi kalau itu ayat ini ditujukan bagi kita yang tak merasa Tuhan, kita kan tak ada kasih korbankan tapi tapi rela tuh orangnya itu. Kenapa Tuhan bilang ini dah? Setelah merenung hikmat Tuhan datang, Tuhan bilang, stand. Betul bahwa ngana datang dalam ibadah. Ngana ingat enggak tuh Roma 12 ayat 1. Apa? Di situ poinnya ada bilang, persembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang harum, kudus, berkenan pada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Kita bawa tapi tubuh tak melayani Tuhan. Tak bawa kita punya segala, tak punya talenta, tak melayani Tuhan. Tetapi lebih daripada itu ternyata Tuhan bilang, betul Stan, ngana datang untuk melayani Tuhan, ngana datang pergi ibadah. Tubuhmu hadir di ibadah itu, tetapi hatimu jauh daripada Tuhan. Tuhan kasih buka sebuah ayat yang peristiwa tentang Israel. Dorang kalau bawa persembahan Pak Tuhan, dorang bawa bakaran. Dorang bawa korban-korban bakaran. Doi dorang bawa, dorang beli tuh apa? Korban-korban, dorang berkorban justru. Tapi dorang persembahkan hanya sebagai persembahan bakaran. Dan Tuhan bilang,
Persembahan-persembahan itu kita tidak inginkan. Yang kita inginkan adalah hatimu. Kamu membawa persembahan kepada Tuhan, hatimu ndak. Kamu datang di ibadah, geser tuh jadwal ibadah, kok berkorban untuk les atau berkorban untuk usaha, prioritaskan Tuhan, tetapi hatimu masih tak pikir pasti soles, jangan-jangan dorang semua berhenti Kang. Padahal sementara ibadah. Jangan-jangan dorang soni mau bayar Kang. Hatimu tertuju pada les, tubuh udah datang di ibadah hari Jumat. Les saat itu korbankan tuh les, tapi tuh hati, buka jowe apakah dompet balasan saat sedang ibadah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau tanya saudara. Ini yang terjadi pada saya juga. Yang saya sedang didik, saya punya keluarga. Pertanyaannya gini, waktu MC tadi berdoa, apa yang orang dah baking? Ada dua tipe orang ketika masuk ibadah. Satu, sebenarnya ada tiga, tapi saya cuma bilang dua. Satu, dia datang beribadah, waktu doa dia tutup mata. Dapat lihat betul toh? Alim sekali ini orang, dia kalau berdoa ibadah memang dia suntuk. Padahal sebenarnya dia pikiran, sementara dia pikir tules. Toh? Ada kedua, ada orang yang datang katuk betul-betul. Dia datang waktu berdoa, MC sementara berdoa, dia perhatikan tuh kata-kata, setiap kata-kata dalam doa itu, dan dia mengaminkan, mendukung di dalam doanya. Berarti dia perhatikan tuh kata-kata. Tipe seperti apa torang? Apakah torang yang masuk di dalam ibadah, torang ini tubuh ada dalam ibadah, torang tutup mata waktu berdoa, tetapi pikiran kita jauh daripada Tuhan, tidak fokus pada doa yang dinaikkan? Ataukah kita yang tipe yang kedua, yang torang hati dan pikiran fokus pada doa yang sedang dinaikkan, dan waktu amin torang sama-sama bilang amin Tuhan. Artinya torang mendukung doa yang dinaikkan oleh MC. Saat pujian, apa yang torang lakukan waktu di ibadah? Apakah torang dua orang yang tadi? Torang datang, dah baca-baca di sini toh, menyanyi pujian, mulut kita menyanyikan lagu-lagu, lirik-lirik yang bernada itu, fokus setiap kata dan hati kita katakan pada Tuhan. Atau yang kedua, yang satunya tadi, orang cuman mulut yang babagini, tapi pikiran abis ini kita mau coba WA apa dorang, mau tanya so bayar ndak tuh uang les. Mungkin orang berpikiran ada di usaha, orang berpikiran ada hati, pikiran kita ada di galon air. Pica ndak tuh galon ini tada saya titip di warung. Apa kalau pengusaha galon itu kan DP aset kan paling galon, iya toh. Kalau pica kun cuma untung 3.000, 4.000, pica itu 50.000, nah, aduh, habis tapi modal. Orang sementara beribadah menyanyi, tapi itu pikiran, mau lihat dulu dorong so transfer atau enggak. Begitu pula di saat baca firman. Bagaimana sikap kita ketika kita beribadah? Apakah kita orang yang pertama yang tadi terlibat baca juga firman, mulut kalau baca ritali, kalau misalkan dorang baca Alkitab, lantang tuh suara. Tapi dia pikiran hati tidak tertuju pada Tuhan. Makna dari firman Tuhan dia tidak dapat. Kenapa? Hatinya jauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan minta, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kata menjauhkan diri dari pertemuan ibadah bukan karena orangnya tidak hadir. Bukan hanya seperti itu. Bagus kalau orangnya tidak hadir, kong dapat firman ini orang bilang, oh iya kalau begitu kamu hadir. Tetapi ada juga orang yang sering hadir di ibadah, tapi dia Tuhan bilang jauh dari Tuhan. Seperti Israel yang mempersembahkan ibadah rutinitas mereka, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Yang Tuhan mau sekarang, orang nilai sendiri sesuai kebutuhan kita. Kalau kita jarang ibadah, ayo dekatkan diri dengan ibadah. Tetapi kalau kita yang rajin ibadah, lebih fokus lagi. Hatimu jangan sampai jauh dari
Tuhan. Orang hadir, tubuh ini hadir, tapi itu pikiran ke tempat lain. Bagaimana kita cara menghormati Tuhan? Satu waktu ada seseorang datang kepada gurunya. Dia bilang, Pak Guru, terima kasih sudah kasih ilmu. Kenapa dia punya? Ini kan perpisahan tahun, perpisahan naik kelas kan biasa begitu toh kalau ada beberapa sekolah. So ada orang tua kasih amplop Pak Guru toh. Oh, Guru makasih. So sambunyi. Oh, semua puji sudah. Nah, orang tua kasih doi sebagai tanda terima kasih toh. Ini anak siswa. So berjalan, so lewat, so berapa bulan. Lewat Pak Guru itu dia sudah hormat. Tuh, dia sudah hormat. Dia nih tahu dia dibantu oleh siapa. Waktu dia baku dapa cuek. Padahal tuh guru ini yang bantu dia untuk bisa jadi bagus. Nah satu waktu kalau misalkan ini anak ini lupa dengan materinya, kok dia datang, Pak Guru, minta tolong kok kita di pekerjaan ini begini. Pak Guru, bantu akang apa teh tuh yang tuh hari tuh. Nah kira-kira tuh anak yang ini yang kalau dia lewat nak menghormati dia, dapat jawaban enggak kira-kira? Kenapa? Karena dia nak menghormati guru yang ajar dia lalu lalang tanpa hormat. Begitu juga dengan Bapak kita. Bapak kita sangat mengasihi kita. Tetapi waktu datang di ibadah, orang tidak menghormati dia dengan cara apa? Hati kita jauh daripada Tuhan. Contoh saya sendiri. Saya buka komunitas yang saya ikuti di Facebook, padahal sementara baca firman. Tetapi di saat yang sama Tuhan tolong kita ada masalah. Tapi waktu ibadah kita buka, tapi komunitas di Facebook, bantu akang dan kira-kira bagaimana ini mineral, kalau so pahit bagaimana. Sementara ibadah, dorang sementara apa namanya? Sementara diskusi pas di saat ibadah, kita bingung bagaimana. Oh ini ilmu bagus, oke akhirnya kita Alkitab, handphone di dalam. Alkitab, handphone di dalam, dapat lihat baca Alkitab. Sementara membaca. Oh, kita sementara hubungi itu komunitas itu. Karena penting for kita kan apa? Mineral ini ilmu yang. Tapi apa yang terjadi? Tidak menghormati Tuhan. Bukan jadi lebih bagus tuh depot, lebih pahit. Tanin tahu kiapa? Padahal suka tuh, ini mineral ini berfungsi. Kalau hilang kalsium, magnesium, dia jadi pahit. Oh, berarti ngana kang tuh penyebab jadi pahit. Belilah batu-batuan yang dorang produksi untuk menghasilkan alkalin. Di dalam alkalin ada magnesium, magnesium yang bisa dan kalsium bisa mau kasih naik pH. Kalau orang pahit, pH mesti seimbang. Naiklah sudah kasih. So senang. DP besok siapa masih pahit? Ndak menghormati Tuhan, sumbernya ada di dalam. Tuhan tahan tuh, enggak biar kasih banyak tuh alkalin, tasnya kurang tuh alkalin. Dari sumur ternyata, aduh Tuhan so main tangan ini. Kita so beli tuh mineral-mineral batu-batu, ternyata Tuhan tahan di bawah, dia lebih sepahit. Karena apa? Nyanda menghormati Tuhan. Ada kala di dalam hidup kita, datang ibadah, stand rajin sekali ngana melayani, pakai ngape talenta. Tapi nganepe hatinya ndak. Ketika datang pada Tuhan, Tuhan bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Meskipun torang ada, torang tubuh, tapi hati torang nyanda. Bagaimana itu? Di Zoom waktu lalu saya bercerita dan ada banyak kejadian kalau torang ibadah Zoom. Ibadah Zoom. Ada orang semati semati apa? Kamera kadang begitu Dapat lihat Stanley Langkai muncul di situ. Dah ikut ibadah Zoom. Rajin Stanley jadi masuk. Intau dia sementara mau masak. Maksudnya mau bilang Pak istri kok itu. Saat teduh seperti apa yang torang mau bangun dengan Tuhan, kalau rasa hormat Pak Tuhan seperti itu. Masih lebih bagus torang bersaat teduh sendiri.
Daripada torang saat teduh dengan teman-teman semua, tapi tak ganggu dengan memasak. Kita bilang pada dia, lebih baik masuk kamar. Karena kenapa masuk kamar? Jam 6 torang mau saat teduh, Zoom ini nasional, dia so manis-manis di muka meja. Anak-anak lalu lalang. Mak, kos kaki. Saya mati tuh kamera. Cari kok di sana, mama pergi. Mak ini, mak itu. Saat teduh seperti apa yang menghormati Tuhan. Oleh karena itu saya langsung berpikir, Tuhan makasih kita so sakit. Makasih Tuhan so izinkan itu air jadi pahit, pembeli jadi penurun. Makasih Tuhan so kasih izinkan tuh siswa-siswa ini nyanda ada lagi. Semoga ada no. Tapi kita bilang makasih, kenapa? Kita bisa mengerti apa Tuhan maksud. Perjalanan hidup anak Tuhan bukan hanya kita bersyukur karena torang diselamatkan. Torang memang ini Pak, torang diselamatkan karena penebusan tadi Yesus di kayu salib. Siapa yang percaya, dia beralih dari keadaan tidak selamat menjadi selamat. Sehingga ayat hafalan tadi dia bilang, akulah pintu. Siapa yang masuk dalam aku? Oke, torang baca ulang. Kita lupa ulang. Ulangi, mohon koreksi ya. Akulah pintu, terus? Iya. Dan ia masuk dan keluar dan mendapatkan rumput. Padang rumput. Saudaraku, akulah pintu. Waktu torang ini kehadapan manusia ini bukan hanya saja torang diselamatkan masuk ke dalam pintu dari keadaan tidak selamat menjadi selamat karena Yesus dan mendapatkan rumput hijau, padang rumput. Rumput itu berkat ya toh. Bagi gembala itu rumput itu berkat. Nah, domba-domba kita tidak diselamatkan bukan kita ini hidup mendapat karunia Tuhan, anugerah itu bukan cuma hanya selamat karena Yesus. Tetapi melalui pertumbuhan demi pertumbuhan. Salah satu pertumbuhan yang Tuhan mau inginkan, hormati Tuhan ketika sedang ibadah. Mungkin masalahmu hari ini, masalah saya hari ini, kesehatanmu hari ini, ekonomi hari ini, pergaulanmu, atau apapun masalah yang sedang kamu hadapi karena kamu mungkin sedang tidak menghormati Tuhan. Dalam ibadah ini, tubuh kita memang datang, tapi apakah hati kita juga datang kepada Tuhan? Waktu menyanyi, apakah cuma torang mulut yang mengucapkan lirik, atau hati kita juga mengerti lirik yang muncul tadi yang torang nyanyikan? Waktu berdoa, apakah cuma torang mata yang tertutup, ataukah juga hati kita, pikiran kita fokus pada tuh doa yang sementara dinaikkan? Dan waktu sementara baca firman, apakah cuma mulut kita yang ikut membacakan firman, hati kita, pikiran kita tidak mengerti makna itu? Rasa hormat kita kepada Tuhan menentukan apa kita ke depan. Meskipun saya seorang penatua, pelayan, tapi kadang juga kita sedang tidak menghormati Tuhan. Kadang kita sedang masuk di dalam ibadah, tapi kita tidak menghormati Tuhan. Ibadah keputraan waktu lalu, ada dua hal yang kita mau bikin. Satu, materi yang sangat bagus Pak Pendeta sementara jabarkan tentang tribulasi. Kita pengen pelajari bagus Pak itu. Karena orang bingung mana ini. Kita secara pribadi, orang belajar di sekolah teologi, tapi ada dua pandangan. Orang ada di mana itu? Apakah orang akan turun? Atau orang diangkat sebelum? Orang diangkat sebelum tribulasi atau orang nanti akan turun setelah tribulasi. Orang belajar tentang tribulasi itu bagaimana? Kita pengen sekali belajar. Cuman tuh puruk Pak. Aduh, lupa makan. Akhirnya tak buju Pak Gwen panggil Pamam Mak selfie. Terganggu kita di situ. Akhirnya kita duduk di luar sambil menjaga tuh puruk. Makan. Tak lewat beberapa. Tapi di satu sisi tak pikir, Tuhan, kita sedang tidak menghormati Tuhan Kang. Martape puruk, Tuhan, lapar kita. Akhirnya pergi beli roti. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak cara iblis untuk menyesatkan kita. Dia ambil perhatian kita saat ibadah. Padahal sementara orang itu
membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang mungkin selfie sementara proses penyembuhan, tapi di dalam ibadah dia tidak menghormati Tuhan. Padahal dia sementara membutuhkan pertolongan Tuhan. Stanley mungkin dalam butuh pertolongan Tuhan, Tuhan mau bayar SPP ini belum bayar. Tapi sementara membutuhkan pertolongan Tuhan, di saat yang sama di ibadat orang sementara tidak menghormati Tuhan. Jawaban ada di setiap kita. Ini mungkin jadi renungan kita hari ini. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau kita bahas sepanjang perikop ini banyak berkat orang mau dapat. Tapi satu berkat ini dulu. Renungkan baik-baik. Apakah kita sedang menghormati Tuhan di dalam ibadah atau tidak? Terpuji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu lewat satu ayat ini. Meskipun kami tidak menjabarkan satu perikop ini yang banyak sekali berkat. Karena firman-Mu penuh berkat buat kami. Tetapi satu bagian ini, bagaimana kami menghormati Tuhan. Kami jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kami jangan menjauhkan diri dari persekutuan kami. Tetapi meskipun kami pun datang di dalam ibadah, kami pun tidak boleh menjauhkan diri, menjauhkan hati kami daripada Tuhan. Kami harus tulus, fokus, dan perhatian kepada Tuhan. Pikiran kami fokus kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh kami sebagai korban yang hidup, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Menjadi ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami tetap butuh firman-Mu di setiap hari. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangkan kami apa maksud Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami hamba telah berhenti berbicara. Roh Kudus akan menegur kami lewat firman-Mu, membimbing kami lewat firman-Mu hari ini. Dan kami bersyukur atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.